Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Shalom. Daripada Tuhan kita, Yesus Kristus, yang telah mengorbankan dirinya untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Tema pagi ini yang saya ambil adalah bertumbuh yang salah. Dan tema ini ada satu perenungan yang sangat dalam ketika setiap kita memiliki kehidupan kekristenan kita. Nah, oleh karena itu saya banyak melihat perjalanan kehidupan orang saya, kehidupan orang Kristen, dan kehidupan orang yang mengatakan bahwa dirinya adalah sebagai pengikut Kristus. Nah, itulah sebab tema ini menjadi sesuatu menarik buat pribadi saya. Mungkin juga saya berharap kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya kasihi. Saudara, bertumbuh yang salah adalah sesuatu yang tidak kita harapkan. Bertumbuh yang salah adalah sesuatu yang tidak kita harapkan. Memang menarik sekali dikarenakan ada kata bertumbuh. Tetapi disertai kelanjutan kata bertumbuh ini adalah sesuatu yang salah. Itu yang tidak kita kehendaki. Dan oleh karena itu sebelum kita lanjut akan pembahasan ini, alangkah baiknya ketika kita juga melandasi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca di dalam kitab Yesaya pasal 45 di ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Ya. Kitab Yesaya pasal 45 ayat 18 sampai 19. Nanti saudara boleh melihat di sana. Saya membacakan ayat 18, Bapak Ibu Saudara, kesediaannya untuk membaca ayat 19. Tolong diperhatikan supaya ayat ini tidak akan menjadi berlalu dengan sia-sia. Oleh karena itu dikatakan firman Tuhan, sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit, Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya. Dan ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Ayat 19. Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku, Tuhan, selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Ya, saudara, menarik sekali ketika Tuhan menyatakan kehendaknya. Ketika Tuhan menyatakan perasaannya, isi hatinya, declare yang begitu kuat. Satu pernyataan yang bukan pada umumnya orang-orang yang mengatakan. Tetapi ini adalah sang pribadi, sang pencipta dia mengatakan. Dan di sana kata-kata yang sungguh amat menggetarkan setiap orang yang mendengar. Bahwa di sana dia berkatakan, sebab beginilah firman Tuhan yang mencipta. Dialah Allah untuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya. Dan ia menciptakan bukan supaya kosong. Perhatikan. Jadi ketika Tuhan menciptakan bumi dan alam semesta dan apa yang ada di dalamnya, itu bukan supaya kosong. Bahkan dikatakan lebih lanjut, tetapi ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada
yang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kekristenan itu adalah sebuah perjalanan hidup. Bukan mencontoh, bukan mengikuti pendeta atau gereja. Kekristenan bukan mengikuti contoh pendeta atau gereja. Tapi kekristenan adalah mencontoh bahwa Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Pencipta. Bapa yang kekal dan Allah Roh yang kudus yang menjadikan seluruh aspek kehidupan yang sampai hari ini berjalan secara eksis dan konsisten. Berangkat dari ini semestinya kekristenan menyadari dia bukan sosok yang cuma datang hari Minggu atau tengah minggu atau mengikuti liturgi-liturgi agama. Itu semua agama bisa melakukan. Tetapi lebih daripada itu adalah ketika kekristenan memiliki satu dasar yang kuat. Bahwa Allah yang dipercayanya, bahwa Allah yang disembahnya, bahwa Allah yang diyakininya adalah Allah yang hidup. Allah yang konsisten. Allah yang bertanggung jawab dengan perkataannya. Kalau dia katakan akulah dia, akulah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Supaya tidak kosong. Kekristenan yang jemu, kekristenan yang bosan, kekristenan yang jatuh bangun, kekristenan yang melihat orang, paku dalam satu konsep seperti itu saja. Kekristenan itu akan mengalami suatu hal yang salah. Itu kosong. Dan dikarenakan tidak ada yang ada di dalamnya, maka ada sesuatu titik kejenuhan dan kebosanan. Orang yang ada di dalam menantikan Tuhan, dia pasti tidak melewatkan satu kesempatan. Bukan ibadah saja. Detik yang berjalan dalam hidupnya. Dia tahu Allah ada di dalam hidupnya. Tidak ada orang yang ada di dalam Kristus tidak memiliki satu kegairahan hidup. Tidak ada yang secara benar dia mengenalnya. Itu akan dan juga ditentukan oleh bisa lihat di luar. Ini yang mesti ada perbandingan besar bagi orang-orang yang beribadah pada Yesus secara terjadi satu penyaringan bagaimana kekristenan yang sungguh-sungguh dan orang percaya yang tidak sungguh-sungguh. Mari menarik buat kita dalam tema ini. Bertumbuh yang tidak benar. Banyak orang Kristen pelayan Tuhan, aktivis gereja, termasuk saya sebagai pendeta Tuhan. Kita terluncaskan dan menyimpang dari tujuan bertumbuh yang benar. Seperti Kristus inginkan dalam hidup kita. Bapak Ibu, berpikir sejenak ketika kita keluar dari rel. Kita baru sadar. Tapi perhatikan bagaimana kereta ketika berjalan di atas rel. Saya perhatikan kereta berjalan di atas rel. Ketika sedikit saja rel itu melengkung, rel itu tidak presisi, soal apa yang terjadi? Bukan cuman lokomotifnya yang hancur. Beberapa gerbong dan orang-orang jiwa-jiwa yang ada itu menjadi korban kecelakaan dan tidak sedikit ada yang meninggal. Sedikit saja itu rel melengkung.
Nah, melengkung ini bahasa Perancis bilang, saudara. Dia sedikit tidak presisi pada posisinya. Sedikit itu sekian mili. Sekian mili, rel kereta bajanya tidak sesuai, itu gerbong akan meleset dan keluar dari presisi yang semestinya. Kekristenan tidak menyadari hal ini, bahwa pertumbuhan jasmani yang ditandai dari masa kanak-kanak, dewasa sampai kepada masa tua, itu hal yang logis terjadi pada pertumbuhan secara jasmani. Dalam pertumbuhan secara jasmani itu, maka juga perubahan sifat, pola pikir, bahkan juga nalar seseorang. Satu contoh, ketika kita anak-anak seperti Carol atau Amos, saudara mau paksa dia untuk dia bisa berpikir seperti orang dewasa, itu tidak bisa. Tidak bisa. Itu berjalan secara alami dalam satu pertumbuhan masa demi masa. Ketika dia masa kanak-kanak, dia menikmati pola pikir kanak-kanak, dia memiliki nalar kanak-kanak, dia memiliki juga apa yang disebut pertumbuhan dunia secara anak-anak. Ketika dia sudah dewasa, masa kanak-kanak itu sudah mulai terlewatkan, dia harus melakukan itu. Dan masa kanak-kanak telah lewat melalui kehidupannya, maka dia sekarang masa dewasa. Dan ketika masa dewasa, gak lama lagi di depan dia menuju kepada masa usia senja atau usia tua. Itu sebuah pertumbuhan yang logik dan normal. Demikian pula dalam hidup kekristenan kita. Demikian pula juga kerohanian seseorang. Dia dari seorang anak-anak, dia sudah berpikir kekanak-kanakan, tapi mesti dia beranjak pada kedewasaan. Pola pikir dewasa, bertumbuh secara dewasa, kerohaniannya dewasa. Tapi bila kita melihat sangat miris dan sangat membawa kepada kita sesuatu yang kok bisa begini ya, gitu loh. Tahun demi tahun dia ke gereja, tahun demi tahun dia tidak pernah absen tapi enggak tumbuh secara benar. Ada yang salah. Nah, kesalahan ini tidak disadari. Ini kanak-kanak aman. Dia nggak sadar itu. Oleh karena orang demikian inilah, ya, saudara tahu, ketika masa kanak-kanak menuju kedewasaan, kalau orang yang rohaninya dia semestinya dewasa sekarang masih kayak kanak-kanak, saya tahu sifat anak-anak, bikin kesel, bikin keki, diatur, susah dikasih tahu. Coba kalau lagi main anak-anak ini, dia tahu antara tertib tidak tertib, nggak tahu, saudara. Seperti mesti bagaimana duduk di Carol, duduk Amos, nggak bisa. Dia mau duduknya. Kan banyak orang Kristen begitu, bukan? Duduk ya diam, duduk yang manis. Ya, ayo. Keleleran ya. Itu bahasa Jerman. Ya, keleleran. Masa kita duduk ya nak? Bisakah begitu seorang anak disuruh duduk kita pegangin?
Jadi nangis. Nangis bila kenakan pada kekristenan rohani seseorang. Simpel, itu perumpamaan logik dan masuk di akal kita. Gereja dipenuhkan orang-orang yang masih tidak dewasa rohani. Miris kita. Tahun 2002 dan dia Saudara, saya berharap Roh Kudus bekerja di dalam diriku, bukan hanya kepada dirimu, kepada diriku pula. Supaya jangan dirimu pada selamat, aku kita ini memperkarakan loh saudara. Saya gak cuma hanya sebagai seorang pendeta atau gembala atau pemimpin. Dah. Saya ingin selamat. Saya ingin selamat. Keluhan, rintihan, mati ini Tuhan. Kok tidak ada yang lain yang kuingini kecuali aku bisa bersama dengan. Tidak ada yang lain. Kecuali ku bisa berjalan dengan Kristus dan menyenangkan hati. Hati Tuhan itu lebih daripada lain, Bapak Ibu Saudara. Sebab kita akan tinggalkan semua dunia ini dan kemewahan kegemilangannya yang melekat dalam tubuh dan diri kita ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sadar. Tinggalkan dunia kanak-kanak supaya kita tidak menjadi hambatan bagi Tuhan memperkarakan hidup ini. Dunia anak-anak semestinya sudah harus kita jauh buang dari kehidupan kerohanian kita. Supaya kita bisa bertumbuh menjadi seseorang yang cukup Tuhan disukakan dan disenangkan. Kalau sudah umur 50 masih seperti Kera dan Amos. Aduh saudara, udah dah goodbye aja dah, udah dah gitu loh saudara. Kan mestinya terus kita bergerak. Sebab mengapa? Karena kedatangan Tuhan itu sudah gak lama lagi Bapak Ibu Saudara. Gak lama. Dan inilah yang Tuhan memperkarakan. Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi. Aku tidak pernah berkata dengan kepada umatku, jemaatku, aktivisku, pendeta, gembala, hamba Tuhan dan pesuruhku. Tidak pernah ku berkata sembunyi-sembunyi. Atau di tempat di bumi yang gelap Tuhan baru berkata. Tidak pernah juga aku menyuruh kepada keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Betapa Allah punya satu konsep yang begitu indah dan luar biasa bagi kekristenan. Dan kalau orang sadar ini saudara. Hidupnya itu betapa mulia, berharga dan luar biasa. Bukan uang miliaran deposito yang begitu banyak dalam hidupnya. Tuhan yang bersemayam bertata dalam hidupnya. Dia adalah satu harta karun yang begitu besar. Dan Tuhan selalu berkata benar dan beritakan apa yang lurus.
Oke, kita lihat lebih jauh supaya kalau jam 2 selesai masalah ya. Bapak Ibu kalau jam 2 selesai gimana? Dalam suatu perumpamaan seorang penabur yang ditemukan dalam Injil Matius pasal 13, nggak perlu kita baca di sana. Di sana ada satu ayat yang mengatakan di tanah itu benih bertumbuh, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60, yang 30 kali lipat. Di dalam perumpamaan ini ada beberapa semestinya benih itu tumbuh. Sekalipun benih yang ditabur itu sama. Sama. Kan penabur ini benih dia punya, dia tabur ser. Nah, benih yang terakhir yang sedang kita bicarakan di sebuah tanah yang baik. Dan tumbuhlah benih itu 160 dan 30. Di dalam pertumbuhan benih ini Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, mengapa ada sebuah perbedaan? Itu contoh bagaimana semestinya dia bertumbuh atau tapi di mana letaknya? Coba kita lihat 13 ini. Coba Yun. Oke, di ayat yang ke-9. Perhatikan baik-baik ya. Di dalam Injil 13 ayat yang 9. Siapa bertelinga hendaklah ia perhatikan. Itu berbatu, berduri, bersemak dan sebagainya. Itu benih tumbuh dan ditutup dengan kata ini. Siapa bertelinga. Dua. Ayo pegang dulu. Ada dua enggak? Lengkap ya, sempurna ya. Oke. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar perumpamaan ini. Tanah yang baik menghasilkan 100, 60, 30. Tanah yang berbatu, tanah bersemak duri, tanah yang di pinggir jalan. Selesai benih itu habis. Jadi dengan kata lain, telinga punya peranan penting di dalam sebuah hati untuk mendengar berita yang baik. Orang kita gosip. Kalau gosip digosok tambah sip. Itu gosip. Maka orang kalau sudah bergosip lupa diri, lupa waktu, lupa segalanya. Itu tambah sip. Telinganya dibiarkan rusak dan mempengaruhi tanah yang tidak baik. Gak heran banyak orang Kristen kita lihat. Mana orang yang bergosip, mana dengan telinganya mau didengarkan gosip. Ya kan? Selesai Kristen itu kelihatan. Oke. Saya sudah bukan mempertawakan saudara loh. Saya mempertawakan sebuah kenyataan dalam dunia kekristenan.
orang-orang yang telinganya orang yang kata tidak pernah berkata sembunyi. Karena akulah Tuhan dan aku mengatakan perkataan yang berjalan lurus. Lalu kenapa kita bisa tidak bertumbuh? Kemana Tuhan? Di mana Dia? Ayo kita ya tadi. Aku dan seluruh apa yang ada di dalamnya supaya tidak kosong. Supaya tidak tapi memiliki. Kalau Kristen yang benar-benar konsep ini, dia berbuah. Dia berbuah. Tidak mungkin tidak. Tuhan kita ini. Malah sedemikian ini. Ini yang menggelorakan. Menggelorakan. Belum sudah menikmati Tuhan dan segala keindahan kemegahannya Tuhan. Gak usah di sana dunia yang akan datang. Di sini hidup yang benar. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ini bukan simbol-simbol atau kata-kata peringatan yang begitu saja. Tidak, ada makna yang dalam. Orang yang biasa memakai telinganya tidak pada sesuai. Hatinya rusak. Selesai. Ada orang bilang apa? Dari mata turun ke hati. Tapi ini dari telinga turun ke hati. Ya. Saudara kan kalau dari mata gak bisa menangkap begitu tanpa dalamnya. Sebab itu ingat baik-baik. Yang kita sudah semestinya kita terus perkarakan. Supaya tidak salah. Untuk hati kita menjadi tidak baik. Bapak Ibu, ada ditangkap dikarenakan satu kriminal yang cukup membuat ada korban kematian. Selidik punya selidik. Anak ini berkata, ini orang saya kesal, saya dendam, saya karena orang tua saya dibiarkan telinganya untuk bunga yang dia ini keluar tidak ada lagi dalam hatinya. Hanya Tuhan yang kekristenan dan hidup kita mensirkulasi sampai yang gak perlu telinga kita tampung. Jangan hati kita. Kita keluar dalam nama kita jauh-jauh. Itu kalau kita perlu Bapak Ibu. Kalau kita eling. Kalau kita gak eling. Ya, saudara. Sadar, nggak eling keliling dia. A, B, C, Z. Dia belum berhenti.
Saya pikir hidup ini makna. Tuhan mau jadikan kita ini orang-orang yang selalu ada bersama Dia, dekat dengan Dia. Yang kedua, sebagiannya Dia salah. Berlakunya salah dikarenakan apa salah? Telinganya untuk sesuatu yang tidak berbuat sekali, 60 kali, dan 30 kali. Itu kesalahan besar. Yang kedua, sobat ingat tentang khotbah yang pernah kita bahas, yaitu tentang 12 pengintai yang mengintai tanah Kanaan. Oke, masih ingat ya? Berapa orang? 12. Dari kuota 12 orang ini, berapa orang yang tidak percaya bahwa Tuhan menyediakan tempat itu? 10. 10 orang dibanding 2 orang. Akumulatif dari kuota ini saja sudah kelihatan mana yang bakalan menang. Yang terjadi memang demikian. Dan 10 orang ini kabar buruk. 13 ayat 32 coba kita buka. Jangan nanti saudara berkata mana ayat apa. Saya nggak dengar itu, saya nggak lihat gitu. Nah oke, kita baca bersama. Bilangan 13 ayat 32 di sana dikatakan. Nanti saudara simak baca itu baik-baik, oke. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang orang nih. Kan penduduknya dan yang tinggi-tinggi perawakannya, dengan kata lain raksasa. Sebenarnya berita ini itu dua orang, dan Yusuf. Tidak. Allah akan memberikan negeri itu dan percaya Tuhan akan habis bagaikan belalang orang itu bahwa memberitakan kabar itu. Selanjutnya apa lagi? Orang yang mengatakan kepada bangsa Israel saat itu tentang berita busuk ini, semua Israel terpengaruh. Dan akhirnya mereka menyalahkan Tuhan dan Musa. Mengapa kau Tuhan membinasakan kami di itu karena tentang apa yang lihat dengan apa yang dikatakan. Ini orang tidak bertumbuh dengan benar. Saya mau mengatakan, melihat bagaimana Tuhan dalam hidup kita, terlalu banyak. Banyak tidak pernah kita bisa hitung. Dengan apa yang kita lihat, kita dunia pada dunia masuk berita
yang cukup fenomenal. Itu berita gelap gulita. Gelap. Tapi kita pernah takut, mau terang, mau remang-remang, mau aja. Bawang putih, bawang merah. Itu bicara apa lagi? Begitu banyak mata kita melihat pertolongan. Mereka ini sebenarnya dia kasih juga kepada Yosua. Yosua ini memang negeri seperti yang Tuhan katakan. Manis seperti madu yang begitu banyak. Ini kau makan Yosua. Ini 10 orang, 12 orang sama petik anggur. Tapi berita firman selanjutnya itu orang Kristen kalau lagi ke gereja firman Tuhan, song, wah rohaninya naik, wah haleluya, puji Tuhan, amin. Ntar begitu dia keluar, Bapak Ibu di sini nggak ada. Masalahnya di sana sini juga. Berartinya di sini juga. Ya. Kita sedang dibawa Tuhan suatu perubahan. Saya inginkan kita semua tidak tertinggal, saudara. Ketika Tuhan Yesus datang. Itu doa kita. Tuhan membawa kita. Dan lebih jauh, bagaimana ketika berita ini, ya, itu dicanangkan oleh Tuhan sebagai satu peringatan kepada kita. Supaya hal itu jangan sampai ada di pikiran dan hati kita. Saudara, ada orang-orang tertentu, orang Kristen. Saudara mengerti itu ada dalam satu ibadah KKR. KKR ya. KKR dan KKB. Kalau KKB kredit kendaraan bermotor. KKR itu kebaktian kebangunan. Kali ke dalam ibadah KKR. Orang senang sekali, antusias sekali, begitu didorong khotbah daripada pendeta atau hamba Tuhan yang diurapi. Saya bukan sedang punya satu kepahitan ibadah KKR. Saya dinyatakan Tuhan juga ketika saya mengikuti ibadah KKR di tahun 1980. Saat itu usia saya masih kurang lebih antara 17-19 tahun. Seorang pendeta dari Amerika bernama Morris Cerullo. Dan dia hadir berkhotbah, menggetarkan hatiku. Dan disitulah aku menemukan Kristus Tuhan. Karena dalam mimpiku, Morris ini adalah orang yang sudah Tuhan kasih saat ku bermimpi. Dan sekarang aku langsung dalam ibadah KKR di Senayan itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Di dalam ibadah-ibadah itu datang. Kalau sudah ibadah KKR harus datang, tapi harus datang
baru merasa menangis seterusnya. Datang baru bertemu yang salah. Itu ada yang salah kekristenan kita. Karena kita tidak bertumbuh yang mana Tuhan mau. Sama seperti orang sedang berkecanduan. Kalau orang berkecanduan tidak dan mengisap sabu itu, waduh dia, apa itu namanya kalau orang lagi? Sakau. Bukan kungtau. Sakau dan dia kikil. Waduh, tolong apapun dia lakukan demi sehisap sabu itu. Kan sama. Orang harus ibadah pendeta dalam urapan di media, apa itu, di podium, musik yang lalu ya Tuhan. Saya bukan mengecilkan Bapak Ibu. Ada yang salah. Ada yang salah. Sederhananya perumpamaan begini. Kalau saudara haus, saudara cari apa? Air? Oke, setuju? Bukan cari bapau ya. Apalagi kue tiaw. Ketika saudara haus, saudara perlu air. Maka kau ambil air, kau beli air, dan kau minum selesai haus. Ketika Yesus berkata, ketika itu dia berdiri, dia berkata, mari datang kepadaku dan minumlah. Karena orang ini yang kepadaku ketika meminum air yang daripadaku di dalam kehidupnya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Kalau kita menemukan Kristus sebagai pribadi Allah yang dahsyat dan luar biasa. Masa besok kita begitu lagi? Masa begitu lagi kita? Kan balik lagi diputer kalau dalam satu cerita apa ya, flashback. Film. Salah Bapak Ibu. Gak beres rohani kita. Rohani tadi kanak-kanak dia menuju dia ini hanya menanti. Gak ada lagi kan kecil. Dan di tahun 79 itu Tuhan jamah, Tuhan ubah hidupku, Tuhan jadikan aku sebagaimana seperti yang Dia mau. Sampai hari ini, ku hampir jarang sekali menghadapi, datang dalam ibadah itu. Karena ku tahu, Tuhan. Dia kembali lagi. Masa lagi? Selesai. Sekarang apa yang mesti kita buat? Tentang seorang wanita di sumur Yakub. Saudara tahu? Wanita ini adalah wanita berdosa atau identik dengan sebagai wanita malam. Ketika di sumur itu dia mengambil di tengah hari dan Yesus sengaja dengan tujuan memang ingin bertemu dengan wanita ini. Di dalam dialog sumur itu
Tidak ada hubungannya, engkau orang Yahudi, aku orang Samaria. Gapnya terlalu besar. Dia berdosa. Jangan sampai orang ini sampai mau tahu tentang hidupku. Dan cerita singkatnya, manakala dialog itu berlangsung, Yesus berkata, jikalau engkau minum air ini, kau akan haus selamanya. Tapi jikalau engkau akan tahu siapa aku, dan aku akan memberikan air kepadamu, sejak itu pun engkau tidak akan pernah lagi haus sampai selama-lamanya. Karena air yang berkehidupan. Setelah wanita itu menyadari, dan dia baru tahu, ada waktunya, saatnya orang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Semakin tertarik wanita ini tujuh pada hidupnya, semakin gamblang, semakin dia tahu. Dan aku orang berlari. Dia teriak, lihat ada orang di sana yang menceritakan dosa-dosaku. Lihat di sana, tahu bahwa aku adalah orang tidak benar. Dia tidak malu lagi. Karena dia sudah menemukan kebenaran itu. Dia menemukan Yesus dalam pribadinya. Dia tidak perlu lagi yang lain. Dia tidak perlu apa-apa. Hanya tahu Yesus yang sudah ia dapat. Orang-orang yang menemukan Yesus dalam hidupnya. Orang-orang yang tahu kapan dia menemukan kebenaran. Itu berubah totalitas personalitas. Pertanyaannya, baca di situ ayatnya? Ya, nanti di rumah ya. Apakah wanita itu kembali lagi pada Yesus? Tidak. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 4. Ya. Ayat 42. Yohanes pasal 4 ayat 42. Dan mereka berempat. Begitu banyak orang tidak percaya, tidak mengenal Yesus. Ceritakan. Dia tahu aku orang berdosa. Dia tahu apa. Dan dia menceritakan, sebab itu aku katakan kepada kalian. Tetapi orang banyak sekampung, sedesa itu sekarang dia berkata, aku tahu. Katakan lagi, telah mendengar. Dan betul-betul dia adalah benar-benar dia juru selamat dunia. Itu yang tadi sebagai titik balik ingin saya tekankan. Kalau sampai orang bergantung dalam sesuatu, bertumbuh kerohaniannya salah, itu tanpa disadari. Begitu banyak orang ada di dalam ranah seperti ini. Jangan lagi seperti kanak-kanak. Masamu sekarang sudah. Saatnya engkau akan bertindak apa yang aku harus kerjakan dan saksikan tentang terhadap diriku. Tapi banyak mulutnya ini hari mau katakan susah ini. Terkunci.
Saya mau mengatakan ketika hidup kita persembahkan untuk Tuhan. Dan yang Tuhan lakukan, Tuhan akan hidup ini. Kita tidak pernah tahu. Nah, tidak takut, saudara. Ada tidak Tuhanlah yang menjadikan segalanya penolong hidupku. Wah, kalau kita sudah mulai mindset berpikir kita berubah ke sana, Bapak Ibu Saudara. Ini bukan berarti saudara harus ya. Saudara tutup. Ya. Jadi petugas mungkin pekerjaan di dalam saudara, wah kalau gitu saya nggak perlu kerja lagi. Saya nggak perlu lagi driver online kayak Saudari Eda. Bukan. Justru itu memacu kita semakin semangat. Semakin giat. Semakin kita wah susahlah ceritanya saudara. Udah saudara ngalamin sendiri aja deh. Dengan sungguh-sungguh. Amin. Nah, sebagai penutup. Sekarang saatnya untuk kita dewasa rohani. Supaya kita bisa menceritakan kebaikan. Kasih dalam Tuhan. Inilah yang menjadi kita harus bertumbuh seperti supaya apa yang dikatakan Tuhan. Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi. Ya, tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Akulah Tuhan. Selalu berkata benar. Selalu memberitakan. Kita dikuatkan Tuhan. Amin. Kita kembali dari tempat ini. Kita percaya Tuhan berkarya dalam apa yang kita lakukan. Sekalipun kita tahu masalah belum selesai. Sembuh. Tuhan yang mengatakan ini. Itu bagaimana lagunya itu di awalnya? Ku tidak takut. Itu awalnya. Awalnya itu.